Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi kita dalam acara MPLS, tentunya masih secara virtual, dikarenakan tentu kalian tahu sendiri bahwa pandemi sudah sangat memprihatinkan, terutama daerah Ngawi ya. Tentunya sudah banyak info yang sudah kalian dapat bagaimana parahnya pandemi yang sedang kita alami bersama. Nah, mudah-mudahan sekarang kalian pun sedang menonton tayangan ini dalam keadaan sehat ya, keluarga juga sehat ya, tetap menjaga protokol kesehatan ketika Anda semua berada di luar rumah. Oke, untuk MPLS daring kesempatan hari ini kita akan menyampaikan tentang sebuah materi yang insya Allah mudah-mudahan nanti bermanfaat untuk kita semua ya, yaitu materinya tentang belajar efektif. Kira-kira kalau kalian menilai selama ini kalian sudah efektif belum ketika kalian belajar? Sudah? Bagus ya. Jadi maka tema hari ini nanti bisa untuk mengingatkan lagi ya, merefresh lagi ilmu-ilmu yang sudah kalian dapatkan. Dan bagi yang mungkin merasa masih amburadul ya belajarnya, kemudian target yang ingin dicapai juga masih jauh, mudah-mudahan tips-tips yang nanti Bu Nur akan sampaikan bisa membantu kalian semua. Oke, ready? Oke, lanjut kepada definisi belajar efektif. Jadi apa toh belajar efektif itu? Belajar efektif adalah cara belajar mengajar yang tepat guna, sehingga dalam proses pembelajarannya itu kalian bisa mendapatkan pemahaman, kemudian kecerdasan, ketekunan, yang itu nanti harapannya bisa mengubah perilaku yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan nanti pada endingnya atau goalnya bisa menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Nah, anak-anak semua insya Allah nanti kalian semua menjadi manusia-manusia yang unggul ya. Oke? Bagus. Oke, lanjut. Kita masuk kepada seperti apa cara-cara belajar yang efektif itu. Apakah selama ini cara belajarku sudah efektif? Oke, dan ini nanti kita akan sampaikan beberapa dari sebetulnya banyak ya tips-tips ataupun macam-macam model cara belajar efektif. Tetapi nanti kita akan sampaikan 5 poin saja. Ya, semangat masih melihat ya. Tips cara belajar efektif yang pertama yaitu tentu saja kita berdoa terlebih dahulu ya. Karena ilmu itu adalah punya Allah, punya Tuhan ya. Jadi kita memohon supaya kita dipahamkan kepada bacaan ataupun pelajaran ataupun materi yang akan kita pelajari. Kita minta diberi kepahaman ya, supaya apa yang nanti kita lakukan itu tidak sia-sia ya. Oke, itu tips yang pertama. Jadi jangan lupa untuk berdoa, tentunya sesuai dengan agamanya masing-masing. Kalau dalam agama Islam, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, begitu ya. Jadi memohon untuk diberikan kepahaman dalam ilmu yang sedang dipelajari. Oke, pasti semuanya sudah melaksanakan ya hal yang seperti itu ya. Selalu mengawali semua aktivitas kita dengan berdoa terlebih dahulu. Great. Oke, masuk ke poin kedua. Untuk mendapatkan hasil belajar yang efektif, kita harus membuat situasi yang tempat kita mau belajar itu nyaman, kondusif. Kondusif itu artinya nyaman gitu ya. Tentunya ya memang berbeda-beda sih nyaman antara satu dengan yang lainnya ya, tetapi biasanya kalau tempat yang nyaman untuk belajar itu ya tempat yang tidak terlalu berisik. Jarang sekali orang yang belajar nyetel yang lagu rock begitu ya, dengan dentuman-dentuman suara yang keras.
saya rasa jarang, tapi mungkin ada juga yang mempunyai model seperti itu. Ya, biasanya secara standarnya kalau belajar yang efektif itu ya pilih tempatnya yang nyaman, kemudian diiringi dengan musik-musik yang lembut, musik-musik yang ya yang tidak terlalu beatnya itu keras begitu ya. Oke. Dan semua punya caranya sendiri untuk menyamankan ya. Mungkin sambil di depannya ada camilan, sambil pakai headset atau headset mendengarkan musik begitu ya. Dan sebagainya ya. Nyaman untukmu berbeda dengan nyaman untuk orang lain. Jadi, pilih atau pastikan lokasi belajarmu itu nyaman atau kondusif. Oke? Sudah seperti itu ya? Oke, sip, bagus. Oke, lanjut yang berikutnya ya anak-anakku ya. Lanjut kepada salah satu model supaya kita bisa optimal dalam belajar. Cara yang berikutnya adalah dengan melakukan belajar kelompok atau belajar bersama. Ya, pasti sangat menyenangkan ya belajar kelompok itu ya. Bukan karena ramai begitu, tetapi ketika kita belajar kelompok, poinnya adalah kita bisa saling share ya, berbagi, share of knowledge, berbagi pengetahuan ya. Kemudian saling berbagi tips-tips mungkin dengan temannya, saling melengkapi ya, saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Oh, aku enggak bisa yang ini, oh aku bisa, ini aku ajari, ayo kita diskusi bersama-sama. Nah, memang tujuannya grouping itu seperti itu ya. Jadi sarana belajar kelompok itu untuk ya melengkapi yang punya kekurangan ya, kemudian juga meningkatkan yang sudah punya kelebihan atau paham dalam materi tersebut. Kok bisa meningkatkan? Jelas bisa, karena otomatis yang mempunyai kelebihan atau sudah paham dalam materi tersebut, dia akan menyampaikan kepada temannya. Begini loh, jadi dia akan menjadi seperti guru begitu ya, guru dalam peer groupnya itu. Ya, jadi itu bagus ya, sarana belajar yang bagus, belajar kelompok atau belajar bersama. Tentunya kalau belajar kelompok itu gangguannya adalah kita sering melenceng ya pada tujuannya belajar ya. Ngapain sih ketemu, apalagi kalau di rumah ya. Kemudian kamu akhirnya pada ngobrol acara yang lain. Oh, itu acara ini gimana? Kemudian mungkin malah sibuk makan, jadi akhirnya lupa pada poin pertemuan yang kamu lakukan. Jadi poinnya adalah kalau belajar kelompok yang membahas, saling melengkapi ilmu yang didapat ya. Begitu. Jadi saling melengkapi, saling menjadi guru dan murid. Dan tidak ada yang artinya menjadi murid kemudian menjadi minder, harusnya tidak. Jadi itu saling melengkapi seperti itu. Ya, pasti sangat menyenangkan dan semuanya suka belajar kelompok. Oke anak-anak, masih setia ya menontonnya. Lanjut kita pada tips berikutnya, yaitu membuat perencanaan yang baik. Rencana yaitu planning ya. Ya tadi ya, bahwa perlu sekali kita membuat schedule atau jadwal dalam aktivitas sehari-hari kita. Tentunya belajar harapannya menjadi porsi utama begitu ya bagi seorang siswa ya. Belajar kemudian membantu orang tua dan sebagainya, tapi belajar harusnya menjadi porsi utama. Buatlah schedule ya, buatlah jadwal. Misalnya aku tuh kalau nyaman belajar itu pagi sebelum subuh ya, buat aja schedule seperti itu. Setiap hari di jam itu ya. Kemudian aku kalau belajar tuh enaknya habis maghrib atau habis isya, buatlah schedule ya. Jam-jamnya, jam ini aku mau belajar ya. Nah, kalau kamu konsisten, orang-orang di sekitarmu pun juga akan maklum, oh kalau jam segini si A itu ayah belajar, waktunya belajar. Jadi tidak akan ada yang di start gitu ya, mengganggu ya, karena sudah tahu ya, sudah tahu schedule-mu ya. Jadi perencanaan itu juga salah satu tips supaya kamu belajarnya efektif. Oke, lanjut berikutnya anak-anak, yaitu dengan mendengarkan penjelasan Bapak atau Ibu guru dengan seksama. Ya. Jadi mendengarkan itu bukan
bukan suatu pekerjaan yang sepele, ya. Biasanya orang suka berebut berbicara ya. Jadi A ngomong, B ngomong, C ngomong ya. Kemudian yang mendengarkan tidak ada. Memang karena keterampilan mendengarkan itu kata para ahli ya lebih sulit daripada keterampilan berbicara. Jadi mendengarkan dengan seksama itu penting ya, karena kita akan bisa memahami dengan mendengarkan secara seksama dengan baik ya, dengan fokus. Kalau kita ketika Bapak Ibu guru menyampaikan materi atau narasumber, kamu ikut seminar apa, diskusi apa, kamu tidak fokus, tidak mendengarkan. Kalau sekarang bawa gadget ya, bawa HP, lihat WA, kemudian sibuk ngobrol sendiri, gimana mau bisa memahami apa yang disampaikan, ya kan? Jadi memang keterampilan mendengarkan itu sangat penting dalam belajar, ya. Ya, kamu bisa dengan mencoba dari hal-hal yang kecil, misalnya dari temanmu, ya, temanmu ketika bercerita, cobalah untuk mendengarkan. Jangan menyela, ya, sebelum ada kesempatan atau ada waktu yang memang bagus untuk menyela, ya. Atau ketika Bapak Ibu berbicara, ya coba mendengarkan dengan seksama, ya. Jangan keburu memotong-motong seperti itu. Keterampilan mendengarkan itu adalah salah satu cara efektif kita dalam belajar. Anak-anak, lanjut poin berikutnya, ini poin terakhir ya, yaitu dengan sering-sering praktis. Praktis itu apa? Berlatih, begitu ya. Jadi setelah kalian mendengarkan, membuat perencanaan, kemudian juga membuat catatan-catatan. Membuat catatan itu penting ya. Jadi karena kita punya banyak buku, punya banyak informasi yang banyak, tentunya nggak bisa ditampung semuanya kemudian teringat terus ya. Nah, catatan itu bisa mengikat ilmu yang sudah kita pelajari. Catat poin-poin yang paling penting ya, di buku yang kecil atau di buku yang bisa dibawa kemana-mana itu juga bagus. Ya, jadi sering-sering berlatih. Kalau bahasa ininya practice makes perfect, gitu ya. Jadi sering berlatih membuat Anda expert, membuat Anda pengalaman, membuat Anda ahli. Jadi sering-sering berlatih. Kalau soalnya matematika, ya kerjakan banyak latihan tentang matematika. Kalau Anda belajar bahasa Inggris, ya praktis, berlatih ngomong bahasa Inggris di depan kaca juga boleh. Sekarang juga ada media gadget ya, sosial media, pakai video, ngevlog juga boleh. Silahkan ya, practice. It makes you perfect. Oke, semuanya tadi sudah disampaikan materi cara belajar efektif. Saya rasa sudah cukup jelas, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat, tetap sehat selalu ya, semangat selalu. Walaupun kita belajar dengan HP ya ataupun dengan daring secara virtual, mudah-mudahan itu tidak mengurangi semangat kalian dalam belajar, dalam menuntut ilmu. Oke, cukup sekian dari Bu Nur ya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.